Shalom, selamat malam, selamat jumpa kembali kepada sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan dari Cohen Serves People. Dan pada malam ini kita telah tiba kepada diskusi Alkitab kita pada malam ini. Kita akan belajar satu tema yang sangat menarik, ketika perceraian menghantui dalam rumah tanggaku. Nah, tentunya kita semua penasaran kira-kira apa yang sering menghantui khususnya yang sudah berkeluarga ya di dalam rumah tangga. Nah, malam ini kita akan belajar bersama dan pemateri kita malam ini adalah Pendeta Muda Ari Depari. Hamba Tuhan ini melayani di Gereja Messiah Advent Hari ke-7 Jemaat Bojonegoro dan Tuban Conference Jawa Timur. Ya, dan tentunya ini adalah kesempatan yang indah. Kita akan belajar bersama melalui materi yang akan disampaikan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon meminta kesediaan Pendeta Muda Jeremy Huta Julu untuk boleh memimpin kita di dalam doa mengawali diskusi kita malam ini. Silakan Pendeta. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, pada malam hari ini kami bersama-sama bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk belajar dari firman-Mu yang bertemakan tentang rumah tangga. Kami memohon agar kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami semua, khususnya Pendeta Muda Ari Depari dan tentunya Pendeta Pardosi. Ketika kami akan membentangkan firman-Mu, biarlah kuasa Tuhan boleh hadir dalam apa yang kami sampaikan dan itu boleh mengubah kehidupan kami, khususnya membawa sukacita kedamaian di dalam rumah tangga seluruh sahabat konsep yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doamu yang pasti, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Jeremy Huta Julu yang memimpin dalam doa buka. Baik, kesempatan saat ini sebelum kita akan berikan kesempatan penuh kepada Pendeta Muda Ari Depari, maka kami mengundang ya sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti live di Facebook. Jika ada pertanyaan dari materi yang akan kita dengarkan, maka boleh dituliskan di kolom komentar di Facebook. Sehingga dengan demikian hamba-hamba Tuhan yang ada di sini beserta dengan Pendeta Milton Pardosi akan menolong, membantu dalam memberikan jawaban. Baik, waktu dan tempat kita berikan kepada Pendeta Muda Ari Depari dalam beberapa menit ke depan ya, untuk menyampaikan materi untuk kita semua. Mari kita siapkan hati pikiran kita, pendengaran yang baik, perhatian supaya kita boleh menerimanya dengan baik. Silakan Pendeta Muda Ari Depari. Terima kasih Pendeta Matias untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya mohon izin untuk share screen materi kita pada malam ini. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sahabat-sahabat konsep dimanapun kita berada, baik yang menyaksikan secara live pada saat ini dan juga mungkin nanti menyaksikan di waktu-waktu lain melalui video yang ada di YouTube dan Facebook. Pada saat ini konsep tertarik untuk membahas tentang rumah tangga, baik kebahagiaan dan tantangannya di sepanjang bulan Oktober. Dan hal ini menarik karena memang ada begitu banyak pernyataan-pernyataan yang disampaikan bahwa ada peningkatan akan masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga itu sendiri, secara khusus di dalam pernikahan, khususnya di waktu-waktu akhir ini. Ya, bahkan kemarin pada saat saya mempersiapkan materi ini ada artikel yang menyebutkan bahwa perceraian meningkat tajam di masa pandemik, walaupun ternyata artikel itu disanggah oleh official pemerintah kita, karena secara data memang ada peningkatan tapi tidak spesifik berhubungan dengan pandemi juga. Jadi pada saat ini ya kita akan membahas bagaimana perceraian ya menghantui rumah tangga kita. Jadi penekanannya di sini adalah tidak kepada perceraian itu sendiri, tetapi dalam situasi-situasi krisis di rumah tangga. Tentunya pada malam ini
tim konsep juga akan memberikan waktu yang banyak agar sahabat-sahabat konsep memiliki peluang untuk boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita boleh berdiskusi, sehingga saya usahakan materi kita ini boleh kita terima singkat dan semaksimal mungkin. Ketika perceraian menghantui di dalam rumah tanggaku. Jadi pada malam ini kita akan melihat garis besar pembahasan yang saya buat di sini. Yang pertama, prinsip pernikahan itu sendiri di Alkitab. Ya, jadi adanya perceraian tentunya berasal dari adanya pernikahan. Ya, dan itu bisa kita lihat nanti di dalam Alkitab. Lalu yang kedua, prinsip perceraian dalam Alkitab dan alasan diizinkannya perceraian. Jadi Alkitab juga secara spesifik bicara tentang perceraian itu sendiri, sehingga pada malam ini tentunya sahabat-sahabat konsep yang mendengar akan pekabaran ini boleh mengerti dengan jelas ya apa yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab pada saat berbicara tentang perceraian. Lalu saya juga mengambil data perceraian secara general dan mungkin umum saja ya di Indonesia dan penyebab umum yang diambil. Ya, jadi kita akan lihat nanti secara singkat. Dan bagian yang terakhir tentunya bagaimana menghadapi situasi pernikahan yang menuju pada perceraian. Jadi dalam hal ini saya mengambil nasihat-nasihat firman Tuhan yang bisa diaplikasikan secara general, karena pada saat saya menyusun materi ini, pada saat kita mengambil case-case khusus atau spesifik, banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup unik di dalam permasalahan-permasalahan rumah tangga yang memang sebaiknya dikembalikan kepada nasihat firman Tuhan yang relevan terhadap semua masalah yang ada. Dan tentunya jika ada nanti pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan rumah tangga dan lain sebagainya yang juga mungkin berbicara tentang perceraian, boleh kita diskusikan bersama-sama setelah materi ini saya presentasikan. Yang pertama, ya prinsip pernikahan dalam Alkitab. Pada saat dimulainya segala sesuatu yang ada di bumi ini, ya Tuhan sudah menciptakan pernikahan sebagai salah satu dasar. Ya, pernikahan itu menjadi salah satu dasar untuk hidup, ya, untuk manusia hidup sebagai ciptaan yang baik dan berfungsi secara maksimal, ya, sesuai dengan maksud-maksud Tuhan terhadap penciptaan itu sendiri. Jadi Tuhan sudah ciptakan semua dengan baik, tapi ada tambahan yang Tuhan berikan di akhir proses penciptaan itu, yaitu pernikahan itu sendiri. Ya, jadi kita sama-sama tahu Tuhan sudah ciptakan pernikahan itu ataupun hubungan eksklusif seorang laki-laki dan perempuan di penciptaan itu sendiri. Jadi saya pikir pernikahan ini adalah satu pengaturan Tuhan yang cukup istimewa. Lalu mengapa? Ya, mengapa Tuhan ciptakan pernikahan? Ya, secara alkitabiah kita langsung melihat tulisan-tulisan firman Tuhan. Ya, kita lihat dalam Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik ya kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Ya, saya beri highlight keadaan yang tidak baik kalau sendiri, sehingga seorang individual itu membutuhkan penolong, tetapi penolong itu harus sepadan. Ya, tidak baik seorang diri. Ya, manusia membutuhkan penolong eksklusif. Ya, di dalam lingkungan sosial manusia bisa saja banyak manusia-manusia lain yang bisa menolong, tapi manusia itu sendiri secara individu membutuhkan penolong yang eksklusif. Ya, penolong eksklusif ini mencakup segala aspek kehidupan. Ya, sehingga dalam hal ini penolong itu harus juga seseorang yang eksklusif. Sehingga dalam penciptaan ini Tuhan berikan seorang penolong yang sepadan yang kita sebut sebagai pasangan hidup. Ya, pasangan hidup. Dan
pernikahan bisa menjadikan manusia baik. Ya, karena kalau sendiri tidak baik. Ini secara general ya, kalau kita bahas nanti pernyataan dari Rasul Paulus, kalau aku sih lebih baik sendiri, kata Rasul Paulus. Karena dia berbicara dalam konteks yang berbeda, dan konteks yang dia bahas itu konteks yang khusus. Karena dia memang benar-benar mempersiapkan kedatangan Tuhan pada saat itu. Ya, jadi ini kita bicara tentang manusia secara umum, ya, bahwa tidak baik seseorang itu sendiri. Dan pasangan bisa menjadi penolong jika pasangan dalam pernikahan tersebut adalah sepadan. Kalau bahasa perjanjian barunya itu seimbang. Ya. Oke, gambaran hubungan pernikahan Alkitabiah. Kalau kita mau lihat secara komplit apa sih gambaran hubungan pernikahan itu di Alkitab, ya seperti apa seharusnya hubungan pernikahan itu sendiri, ya. Dan saya menarik mengambil tulisan dari Rasul Paulus di buku Efesus ini karena dia secara komplit ya mempaketkan hubungan pernikahan yang tidak lepas dari elemen suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, dan anak-anak terhadap orang tua. Ya, karena anak-anak juga menjadi elemen yang penting dalam pernikahan itu sendiri. Kita bisa lihat dalam Efesus 5:22 yang pertama, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi standar yang ditetapkan oleh Rasul Paulus di dalam hubungan atau bagian atau porsi istri terhadap suami ini, menurut saya sebuah porsi yang paling tinggi yang bisa dibuat. Ya, bagaimana sih seharusnya hubungan istri itu berlaku terhadap suaminya? Rasul Paulus bilang seperti kepada Tuhan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya bilang submit, ya, tunduk. Ya, ini cukup luas. Ya, dijelaskan kembali oleh Rasul Paulus, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi Nabi Yehezkiel, Nabi Yesaya juga sebenarnya sudah ulang-ulang bahwa gambaran suami istri itu menggambarkan Tuhan dengan umatnya baik di zaman Israel pada waktu yang lalu, dan Rasul Paulus bilang baik Yesus dengan gereja di zaman sekarang. Lalu di ayat ke-24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi role modelnya atau standar seorang istri yang menurut kepada suami itu adalah sama seperti bagaimana jemaat tunduk kepada Tuhan itu sendiri. Ya, cukup menarik. Ya, bagaimana mungkin? Ya, kok bisa? Bagaimana kalau begini, kalau begitu? Pasti akan ada banyak pertanyaan yang berkenaan dengan hal ini. Lalu dalam Efesus 5:25, ya, setelah tadi kita lihat porsi dari istri, kita lihat porsi dari suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, jadi di sini kita baru mulai mengerti kenapa sih standar dari ketaatan istri kepada suami itu standar yang paling tinggi, karena standar suami mengasihi istri juga dipakai dari ukuran standar kasih yang paling tinggi, yaitu bagaimana Tuhan mengasihi umatnya. Ya, jadi di sini kita akan bisa memahami bagaimana seharusnya hubungan suami dan istri itu, ya, sejauh apa, setinggi apa, ya. Karena dalam Efesus 5:25 kita bisa melihat bagaimana suami harus mengasihi. Ya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, setelah digambarkan seperti Tuhan mengasihi umatnya, lalu digambarkan lagi seperti mengasihi diri sendiri. Ya, sebab tidak pernah, kata Rasul Paulus, orang membenci tubuhnya sendiri. Ya, tetapi dia mengasuh dan merawatnya. Ini orang normal, ya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Lalu Rasul Paulus ambil kembali apa yang disampaikan oleh Musa dalam kitab Kejadian, ya, dalam ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, ini menjadi dasar dari pernikahan itu sendiri.
Ya, meninggalkan ayah dan ibu bersatu dengan istri, ini adalah hal yang menarik juga, tetapi dalam beberapa waktu yang akan datang, konsep juga akan membahas akan hal ini. Sehingga tentunya kita akan boleh tunggu nanti mengenai bersatu dan menjadi bersama-sama, menjadi satu daging bersama dengan pasangan. Ya. Dan Rasul Paulus simpulkan dalam Efesus 5:33, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Menjadi kesimpulan yang diberikan oleh Rasul Paulus mengenai hubungan suami dan istri. Lalu Rasul Paulus tidak lupa ya menasihatkan tentang hubungan orang tua dan anak-anak. Ya, yang saya pikir ini menjadi nasihat yang komplit di dalam rumah tangga ataupun pernikahan itu sendiri. Dalam Efesus 6:1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, saya pikir ini jadi satu pesan yang penting karena saking pentingnya ini Tuhan tetapkan ini menjadi hukum kelima di 10 hukum. Ya, Tuhan tidak tetapkan yang ini dulu, yang itu dulu. Hukum pertama dalam hubungan sesama manusia adalah bagaimana seorang anak menghormati orang tua. Jadi saya pikir ini sebuah hal yang sangat spesial, ya, sangat istimewa tentunya. Lalu sesuai dengan hukum Musa dikatakan supaya kamu berbahagia, panjang umurmu di bumi. Ya, jadi Rasul Paulus ulangi nasihat itu dan dia tambahkan di Efesus 6:4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi ini juga cukup menarik ya, hubungan orang tua dan anak-anak dan sikap orang tua terhadap sikap anak-anak terhadap orang tua. Tapi saya pikir ini mungkin nanti akan dibahas di pelajaran-pelajaran konsep lainnya. Prinsip perceraian dalam Alkitab dan alasan diizinkannya perceraian. Jadi kita kembali ke masalah utama. Ya, bagaimana sih prinsip perceraian dalam Alkitab itu sendiri? Ya, karena dosa, maka maksud baik yang Tuhan sudah buat untuk manusia melalui pernikahan telah rusak. Ya, salah satu hasil dari hubungan pernikahan manusia berdosa itu, puncaknya itu adalah perceraian. Apa kata Alkitab mengenai perceraian? Kalau kita lihat statement yang langsung bicara tentang perceraian, kita boleh dapati di dalam kitab Maleakhi 2. Ya, ayat yang ke-15 katakan begini. Bukankah Allah itu yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, istri dari masa mudanya. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Ya, sesuai dengan kas tulisan Maleakhi. Ya, juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi secara langsung ya, melalui kitab Maleakhi ini Tuhan bilang bahwa dia membenci perceraian. Ya, jadi saya pikir ini menjadi satu statement yang cukup jelas mengenai prinsip perceraian dalam Alkitab itu sendiri. Ya, tapi ya, jika demikian, mengapa pada saat Musa menuliskan hukum, ketetapan dan peraturan kepada bangsa Israel, memberikan sebuah sistem yang memperbolehkan perceraian? Nah, ini menjadi satu hal yang kontras ya. Di Maleakhi bilang Tuhan benci, tapi di kitab Taurat seolah-olah perceraian itu diakomodir dan diberikan sistem kalau mau cerai. Ya. Kalau kita lihat dalam Ulangan 24 ayat 1. Ya, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan pergi menyerahkan ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Jadi saya kutip ini karena
seolah-olah Musa menyediakan sistem ini menjadi pilihan. Ya. Walaupun kata Maleakhi itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ya. Jadi apakah tulisan Musa dan tulisan Maleakhi ini bertentangan? Ya, ini yang menjadi satu hal menarik dalam prinsip perceraian di Alkitab itu sendiri. Sehingga kita harus mengerti mengapa perceraian itu diizinkan. Ya. Puji Tuhan, ya kita bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan sendiri. Ya, yang memerintahkan Musa dan Maleakhi untuk menulis hal tersebut kepada bangsa Israel. Ya, Musa bilang begini sama bangsa Israel, Maleakhi bilang begini sama bangsa Israel, tapi tidak seperti bagian-bagian lain di Alkitab yang perlu analisis yang dalam dan tajam. Tuhan jawab sendiri itu. Ya, kita lihat dalam Matius 19. Ya, jadi kita bisa mengerti kenapa perceraian itu diizinkan. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini dulu statement pertama yang harus kita simpan. Ya, mengenai pernikahan itu sendiri. Ya. Sehingga kalau kita sudah simpan ini, sudah kita terima secara iman, maka kata perceraian itu ditiadakan pilihannya di dalam hubungan pernikahan itu sendiri. Ya. Tapi kan manusia ini tidak cukup. Ya, walaupun Tuhan udah ngomong jelas, tidak cukup dengar. Ya, sehingga pada saat pembicaraan ini di antara orang Farisi dengan Yesus sendiri, ya dia itu juga bilang, kalau gitu, apa sebabnya Musa memerintahkan memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ya, apa jawaban Yesus? Ya sangat menarik menurut saya. Ya, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Jadi bukan karena dibolehkan, tapi karena manusia tidak ya, terlalu keras kepala. Ini jadi bagian akhir diskusi sekolah sahabat sebelumnya yang juga kita bahas di konsep. Ya. Tuhan tidak buat begitu, tapi mereka maunya begitu. Ya, ada begitu banyak hal yang terjadi dengan konteks yang sama. Tuhan Tuhan memimpin bangsa Israel melalui perantaran hakim-hakim, tapi orang Israel maunya raja. Ya, Tuhan mau manusia itu jangan ada yang cerai, tapi manusia maunya cerai. Tapi kalau begini Tuhan, kalau begitu akhirnya ya dikasih izin. Ya, izinnya apa? Di ayat yang ke-9, aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi tentunya sistem yang diberikan kepada bangsa Israel mengenai perceraian itu sendiri, kalau kita lihat dalam kitab Ulangan tadi, itu bisa dilakukan kalau adanya hal-hal yang tidak senonoh, dan itu juga mencakup kepada perzinahan itu sendiri. Lalu jadi pada prinsipnya, ya, Tuhan tidak mengizinkan perceraian dalam pernikahan. Ini jadi satu bagian penting. Kalau kita bicara tentang ketika rumah tanggaku dihantui, ya secara figuratif dihantui oleh perceraian, ya perceraian itu ada ya di kondisi rumah tangga itu menghantui. Ya, kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan tidak menginginkan perceraian dalam pernikahan. Ya, bahkan jika ada pengkhianatan melalui perzinahan sekalipun, ini suatu hal yang paling tinggi dan berat dalam pelanggaran pernikahan. Ya. Karena hubungan antara suami dan istri itu digambarkan seperti hubungan Tuhan dan manusia. Ya, dan elemen paling penting dalam hubungan Tuhan dan manusia itu adalah unsur pengampunan yang tidak terbatas. Ya, jadi dalam prinsip ini pun saya berharap bahwa pilihan perceraian atau situasi yang mengarah kepada perceraian itu bisa hilang di dalam rumah tangga kita. Ya, kalau kita bisa menerima pekabaran-pekabaran prinsip perceraian dalam Alkitab ini melalui iman dan penurutan kepada Tuhan. Tapi kan tidak cukup seperti itu. Ya, perzinahan adalah satu-satunya alasan bahwa seseorang tidak terikat lagi dengan janji pernikahannya. Ya, satu-satunya alasan bahwa seseorang itu bisa lepas dari janjinya. Ya, kalau dalam bahasa kitab kita ya dia nggak terikat lagi dengan janji pernikahannya.
Ya, dan itu pun diizinkan karena orang, ya saya tidak bisa ampuni, tidak bisa maafkan. Padahal kalau kita melihat konteks hubungan tadi seperti Tuhan ke manusia, ya sebenarnya itu enggak sesuai begitu. Karena kalau Tuhan bilang lah, dosa-dosa yang lain bisa saya ampuni, tapi yang ini kayaknya enggak bisa. Ya kan, enggak bisa. Ya, berarti enggak bisa seperti itu. Tuhan bisa ampuni manusia. Ya, itu diizinkan dalam catatan saya. Karena ketegaran hati manusia itu sendiri. Ya, Yesus bilang sejak semula enggak ada excuse atau alasan. Tapi ya pada akhirnya karena itu merusak janji pernikahan itu sendiri, itu diizinkan. Ya, kalau pernikahan itu benar-benar dilandasi dengan kasih agape, ya, maka tentunya seseorang sanggup mengampuni satu sama lain dengan tidak bergantung pada besar kecilnya kesalahan pasangan, sama seperti Tuhan mengampuni manusia. Jadi saya pikir ini adalah bagian yang penting. Ya, saya selalu kembalikan kepada pokok pembahasan kita ketika hubungan pernikahan kita dihantui oleh perceraian. Kalau kita sudah bisa mengerti nasihat Yesus dalam kitab Matius tadi dan kita lihat hal ini, maka kita boleh melihat kembali. Ya, kalau sekiranya ada sahabat-sahabat konsep atau orang-orang yang kita kenal yang menghadapi situasi-situasi yang sama, maka kita kembali ke dalam satu sikap, ya, untuk menerima firman ini sebagai tuntunan yang punya otoritas tertinggi, ya, tidak ada tapinya, tidak ada kalau begini kalau begitu, ya, karena semua pendeta bisa bilang kalau orang diskusi mengenai masalah rumah tangga, ya, akan sangat sulit, ya, sangat rumit dalam kondisi dan sudut pandang masing-masing orang yang bermasalah terhadap pernikahan itu sendiri, ya. Lalu saya melihat, ya, saya tertarik melihat data perceraian di Indonesia. Ya, tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat. Jadi dari tahun ke tahun, ya, tidak ada statistik yang rata atau tidak meningkat, tidak menurun, tapi selalu meningkat. Dan dalam jumlah kita bisa bayangkan, ya, di negara kita, tingkat perceraian di Indonesia pada tahun 2015 itu hanya sebanyak 5,89%. Ya, dengan catatan pasangan suami istri yang bercerai hidup, ya, jumlahnya sekitar 3,9 juta orang, ya, dari total 67,2 juta rumah tangga pada tahun 2015. Ya, tapi penelitian terakhir yang diambil pada tahun 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4%. Ya, jadi dari 5,89 menjadi 6,4, dari 72,9 juta rumah tangga di Indonesia, ya, sekitar 4 juta, ya, 700 ribuan pasangan itu bercerai. Wah, itu angka yang sangat-sangat tinggi, saudara-saudara. Ya, ini yang menjadi data yang boleh diberikan oleh pemerintah kita, ya. Berdasarkan statistik dibuat di sini, ya, angka perceraian tertinggi dalam level provinsi di Indonesia itu pada tahun 2020, ya, tentunya dibuat di sini di provinsi Jawa Tengah, ya, dan diambil 5 provinsi tertinggi perceraiannya, ya. Di Jawa Tengah itu ada 65.755 kasus perceraian. Dan di provinsi tempat saya melayani sendiri di Jawa Timur ada 61.870. Ya, seingat saya beberapa waktu yang lalu yang tertinggi itu Jawa Timur. Tapi ternyata tahun 2020 Jawa Tengah melewati Jawa Timur. Lalu yang ketiga yang tertinggi di secara nasional itu di Jawa Barat, ada kasus 37.503 kasus. Dan keempat dan kelima tidak terlalu jauh angkanya. Di Sumatera Utara ada 12 ribuan kasus, sama-sama dengan Sulawesi Selatan. Ya, saya ambil data ini dari website Databox, katadata.co.id, tapi tentunya mereka juga merujuk kepada Badan Pusat Statistik BPS. Karena kalau kita lihat langsung di BPS, mereka hanya buat itu per provinsi. Jadi Databox ini susun secara nasional. Lalu
tentunya kita tertarik melihat faktor-faktor apa yang menjadi penyebab, ya, penyebab umum perceraian. Ya, saya sudah begitu banyak lihat penelitian-penelitian ini baik melalui tulisan tesis, skripsi yang tersedia di internet, ya. Ada begitu banyak penelitian akademis mengenai perceraian di Indonesia, dan dalam penelitian tersebut juga terdapat faktor-faktor penyebab ya terjadinya perceraian, namun hampir semua penelitian tersebut hanya mencakup demografi yang kecil, ya. Jadi penelitian paling besar saya lihat paling sekabupaten, pada umumnya itu sedesa atau kecamatan dan lain sebagainya. Dan ternyata kelemahan dari data-data ini, sampel-sampel yang diambil memang lebih banyak diambil dari Departemen Agama Islam saja, dan juga dari penelitian-penelitian akademisi Islam, sehingga di dunia kekristenan sendiri tidak banyak data yang bisa kita ambil yang relevan dengan pembahasan kita pada malam ini. Ya, jadi saya mau kita hanya melihat faktor-faktor yang umum saja, ya, yang bisa diambil dari Badan Statistik Negara kita. Di sini dikatakan penyebab perceraian menurut kategorisasi Pengadilan Agama tahun 2020 dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, ya, tahun 2021, tepatnya tanggal 5 Maret 2021. Jadi ada banyak data mengenai penyebab perceraian, tetapi Komnas HAM lah yang Komnas Perempuan lah yang susun itu menjadi satu statistik yang bisa kita lihat di screen di sini. Ya, kasus yang tertinggi yang menjadi penyebab perceraian tentunya yang pertama itu adalah perselisihan yang masuk ke dalam 176.683 kasus. Ya, ini di Pengadilan Agama tahun 2020, ya, yang diperhitungkan di tahun 2021 sebagai catatan tahunan. Ya, perselisihan yang pertama, yang kedua perekonomian. Ya, ini ada 71.000 sekian kasus. Lalu yang ketiga itu meninggalkan, ya, pergi dari rumah, pergi dari hubungan itu sekitar 34.000 sekian kasus. Ya, dan cukup jauh di bawah, ya, kasus KDRT itu ada 3.271 kasus. Sebenarnya ada 10 bagian, tetapi cukup kecil angkanya, ya, di bawah angka 1.000. Sehingga saya ambil 4 besar ini, tapi jaraknya cukup jauh, ya. Perselisihan saya pikir bisa mencakup segala hal. Kalau bicara perselisihan pasti ada penyebab lagi dari perselisihan itu, ya. Sehingga dalam hal ini data-data yang ada pun cukup general. Tetapi inilah kondisi yang real di dalam keadaan rumah tangga yang ada di negara kita secara nasional. Tentunya secara global di dunia mungkin lebih banyak lagi, tetapi dari 7 jutaan rumah tangga di Indonesia ini, ya, ada begitu banyak angka yang bermasalah. Sehingga di dalam semua hal ini, ya, kalau kita bicara lagi masalah rumah tangga yang ada di antara umat-umat Tuhan, ya, cukup pelik, rumit, ya, unik dalam kasusnya masing-masing dan kondisinya masing-masing. Saya mau kita kembali, ya, saya mau kita kembali kepada nasihat firman Tuhan. Ya, di akhir bagian ini sebelum kita nanti berdiskusi bagaimana menghadapi situasi pernikahan menuju kepada perceraian melalui nasihat firman Tuhan. Ya, mungkin kalau kita punya masalah-masalah yang lebih spesifik, ya, ada baiknya kita mendiskusikannya dengan hamba-hamba Tuhan. Tapi di konsep juga tentunya kita buka peluang untuk jika kita mau mendiskusikan hal-hal ini. Tapi hal yang paling dasar, ya, di samping kita mendengarkan pendapat-pendapat manusia, saya mau kita kembali ke nasihat firman Tuhan. Ya, ketika rumah tangga dihantui krisis atau dihantui bahkan perceraian. Yang pertama, ya, pada saat kita melihat banyaknya jumlah, ya, penyebab, ya, membutuhkan solusi. Bagaimana solusinya? Ya, yang pertama melalui firman Tuhan,
Ya, kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian. Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak segampang itu, pendeta. Ya, tapi saya begini, pendeta, keadaannya. Ya, saya mau saudara-saudara dengan kerendahan hati. Ya, saya pun sebagai seorang pendeta muda yang tidak terlalu berpengalaman, apapun kesusahan kita sekarang, ya, apapun gangguan-gangguan khususnya dalam rumah tangga, apalagi yang menuju kepada perceraian, kita ingat prinsip yang pertama, ya, bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian. Jadi dalam kesusahan-kesusahan ini, kalau kita menerima pekabaran ini dengan iman dan kekuatan dari Tuhan, pilihan itu tidak akan menjadi pilihan. Ya, jadi kalau ada situasi rumah tangga saya dihantui perceraian, kalau kita imani ini, perceraian tidak akan menjadi situasi yang menghantui kita. Ya, saya harap ini boleh kita mengerti. Ya, mengapa hal ini menjadi solusi? Ya, karena dengan kesadaran kita akan kehendak Tuhan, kita memiliki motivasi yang besar untuk menurut kehendak tersebut. Ya, ada usaha-usaha yang di luar kemampuan kita. Karena kalau udah bicara perceraian yang menghantui itu kan karena tidak sanggup lagi. Tapi dalam pelajaran ini bilang, bahkan di luar kemampuan kita, kita harus bertahan dalam pernikahan. Ya, jadi itu satu mental yang harus kita tanamkan pada saat kita menjalani krisis pernikahan. Ya, lalu apa? Pengampunan. Ya, obat terbaik dalam hubungan sosial menurut saya adalah pengampunan, khususnya di dalam pernikahan. Efesus 4 ayat 32. Saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, obat terbaik menurut saya di dalam hubungan sesama manusia, khususnya di dalam pernikahan. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam pernikahan jika seseorang sanggup mengampuni. Ya. Apa masalahnya dalam rumah tangga kita? Apa kendalanya? Ya, kalau secara umum tadi katanya karena perselisihan, ya pengampunan. Ya, kalau masalah ekonomi berarti ada yang salah dan disalahkan di satu pihak. Ya, karena tidak bisa provide atau menyediakan, tapi tentunya hal ini juga relevan. Ya. Lalu dikatakan memang ada kesalahan-kesalahan pasangan yang sangat berat untuk diampuni secara manusiawi, sehingga kita membutuhkan bantuan Roh Kudus. Jangan lupa, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ya, jangan lupa kita hanya bisa disanggupkan oleh kuasa Roh, sehingga kita bisa menghidupkan buah-buah Roh itu sendiri. Ya, kasih, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, elemen-elemen paling penting yang saya pikir akan menyelamatkan hubungan kita yang berada di dalam ancaman perceraian. Lalu yang ketiga, menghormati pernikahan. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina dihakimi Allah. Ya, ada penghormatan. Ya, kata hormat dalam bahasa Yunani yang digunakan di ayat ini adalah timios. Ya, dalam bahasa Inggrisnya artinya as of great price atau precious atau held in honor, ya, esteem, ya, especially dear. Jadi secara sifat inilah yang bisa kita mengerti tentang kata menghormati pernikahan. Sebuah hal yang berharga. Ya, jangan sampai karena kita sudah menikah lama, karena kita sudah tidak melihat lagi kebaikan-kebaikan, ya, kita tidak menghargai lagi pernikahan, tidak menghormati lagi pernikahan. Lalu seimbang. Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ya, saya pikir bicara tentang mencari yang seimbang atau tidak seimbang ini lebih tepat diberikan kepada orang yang masih belum mendapatkan pasangan tentunya dalam persiapan mencari pasangan. Ya, tapi kata pasangan tidak seimbang ini sendiri kita bisa lihat dalam bahasa Yunani berasal dari kata heterozugeo. Ya, kata ini dipadukan dari dua kata yaitu heteros dan zugos. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai unequally yoked together. Ya, jadi ini sangat
relevan dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang memikul kuk. Ternyata dalam pernikahan itu kuk yang dipikul antara suami dan istri itu sama, sehingga mereka harus satu arah. Jadi itu kira-kira. Dan yang terakhir adalah kasih. Sudah pasti kasih. Ya, Efesus 5:33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita harus melihat apa arti dari kasih ini sendiri. Ya, dalam ayat ini sehingga kita bisa menilai dengan tepat kasih seperti apa. Sebenarnya kita sudah terima tadi, ya, kasih seperti apa itu. Tapi tepatnya dikatakan dalam Efesus 5:33 ini adalah kasih agape yang tidak asing lagi dalam bahasa Indonesia sendiri. Kasih yang tidak bersyarat, sama seperti kasih Tuhan kepada manusia. Dan hal ini cukup penting dalam menyelamatkan pernikahan itu sendiri. Yang terakhir saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ketika rumah tanggaku dihantui oleh pernikahan. Kita ambil ini sebagai satu nasihat firman Tuhan bahwa kasih itu sabar. Ya, sabarlah di dalam masa-masa krisis ataupun keadaan-keadaan yang susah dalam rumah tangga kita sekarang. Ia tidak cemburu, ya. Ia tidak sombong. Dalam pernikahan itu ada orang yang merasa lebih baik dari pasangannya sehingga ada kesombongan. Sehingga hal itulah yang menyebabkan adanya niat untuk mengakhiri hubungan itu sendiri. Ya, ia tidak mencari keuntungan diri. Ya, dalam pernikahan itu kita tidak boleh ambil yang untung-untungnya. Setelah kayaknya tidak ada untung, ya mau akhiri hubungan itu. Ia tidak pemarah. Ya, kestabilan emosi juga cukup penting dalam pernikahan. Tidak menyimpan kesalahan. Jadi ini nasihat yang paling baik dalam rumah tangga menurut saya. Ya, banyak perceraian itu katanya terjadi karena unresolved conflict, ya, masalah-masalah yang tidak diselesaikan, menutupi segala sesuatu, ya, biarkan, ya, let it go, ya, jangan diambil jadi satu hal. Lalu ia punya pengharapan, ya, dan ia sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saya pikir jika pasangan-pasangan rumah tangga boleh mengimani dan menghidupkan pengajaran-pengajaran ini, ketika rumah tangga kita dihantui oleh perceraian, kita masih punya jalan untuk kembali bangkit dan memperbaiki hubungan-hubungan kita. Dan patokannya adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Ari Depari yang telah memaparkan materi kita pada malam ini, dan saat ini kita akan sama-sama tiba kepada waktu untuk kita boleh berdiskusi, dan ada beberapa pertanyaan yang telah masuk Pendeta Muda Ari Depari. Yang pertama adalah bagaimana agar keluarga tetap bertahan dan tidak menuju kepada perceraian, ya. Karena biasanya kita lihat bahwa pasangan itu tidak bertahan lama, ya, setelah menikah. Banyak, ya. Banyak sekarang kita lihat, bahkan tidak nyampe setahun setelah pernikahan. Ada yang setahun, 2 tahun, lalu cerai. Nah, kira-kira bagaimana agar keluarga atau pasangan seorang suami istri itu boleh bertahan dan tidak menuju kepada perceraian, ya. Mungkin pertama ditanggapi terlebih dahulu oleh pemateri kita, dan akan ditanggapi oleh hamba Tuhan lain yang ada di Zoom ini. Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan yang baik ini. Bagaimana agar keluarga tetap bertahan? Tadi Pendeta Matias, moderator kita, hubungkan dengan kondisi rumah tangga sekarang yang kata bertahan itu bahkan tidak sampai puluhan tahun, ya, masih tahunan sudah gagal, ya. Jadi dalam hal ini walaupun tadi tidak kita lihat di dalam materi yang sudah kita dengar bersama-sama, bahwa gereja dan juga pemerintah sudah sebenarnya memberikan langkah-langkah untuk menghindari hal-hal ini. Pada saat tahun 2020 angka perceraian tinggi, maka di tahun 2021 salah satu persyaratan pengurusan catatan sipil itu adalah menyerahkan konseling pranikah. Ya, jadi ini tentunya kita bicara kepada saudara-saudara yang belum menikah. Ya, kalau sudah menikah ya enggak mungkin lagi, ya. Tapi konseling pranikah
yang sebenarnya sudah dipraktekkan oleh gereja Advent sendiri jauh sebelum peraturan pemerintah itu ada. Hal ini cukup menolong ya agar kita boleh mendapatkan arahan-arahan yang baik. Jadi menurut saya dari pertanyaan pertama tadi mungkin sudah banyak didapatkan jawaban di materi-materi yang khususnya bagian terakhir tadi. Tapi konseling pranikah menurut saya adalah hal yang cukup efektif untuk menghindari pernikahan-pernikahan yang cepat kandas. Saya pikir itu, Pendeta Matias. Ya, terima kasih banyak ya Pendeta Muda Depar. Jadi memang konseling pranikah ini sangat penting sekali ya, karena di sanalah kalau memang rasa tidak cocok ya jangan lanjut ya. Daripada lanjut nanti berhenti di tengah jalan, bahkan mungkin nggak sampai setengah jalannya sudah bubar. Jadi dengan konseling pranikah ya mungkin dapat diarahkan dengan baik. Baik, terima kasih banyak. Mungkin saya mau mendengar pendapat dulu dari Pendeta Muda Abigail soal pertanyaan yang sama ya. Kira-kira bagaimana agar keluarga atau pernikahan itu dapat dipertahankan sehingga tidak menuju kepada perceraian? Baik, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih Pendeta Matias. Terima kasih materi yang begitu baik, itu luar biasa ya. Jadi bagaimana Alkitab sangat menjelaskan tentang prinsip rumah tangga dan juga bagaimana dasarnya, bahkan bagaimana Tuhan juga sangat tidak menghendaki adanya perceraian. Nah, bagaimana supaya tidak mengarah ke sana? Ya, ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ini tindakan preventif ya, atau sebelum itu terjadi atau sebelum menikah ya tentu kita harus tahu dulu dengan baik. Pertimbangan yang matang itu sangat baik. Jadi makanya dianjurkan tidak melakukan pernikahan di usia dini ya, atau di usia yang masih terlalu muda, karena memang pertimbangannya belum matang. Jadi kalau ditanyakan pertanyaan ini sebenarnya kita tidak berbicara ketika ya kalau sudah menikah ya, karena kalau sudah menikah ya prinsipnya tadi jelas gitu. Ya, prinsipnya tadi jelas. Ya mungkin kalau masalah pengalaman hidup ada Serpadosi yang lebih berpengalaman untuk menceritakan itu ya. Tetapi maksud saya di sini adalah seperti yang Pendeta Ari Depari sampaikan bahwa gereja kita jelas berdiri pada aturan bahwa kalau mau menikah harus konseling ya. Dan itu pun ditetapkan berapa lama ya. Artinya berapa lama ini memang menunjukkan bahwa konseling itu tidak bisa 1 minggu selesai atau 2 minggu ya, enggak. Ini benar-benar penanaman atau penanaman prinsip ini adalah satu penanaman yang harus sangat dalam gitu ya. Jadi poin-poin tadilah yang menurut saya sangat penting untuk dipahami oleh para pemirsa dan juga saudara yang mungkin rindu untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga ya. Bahwa ya daripada kita nanti berhadapan dengan pengadilan ya, atau mungkin ketidakcocokan, masalah-masalah dalam rumah tangga, ya ini salah satu dasar yang paling kuat adalah ya kita harus melakukannya sebelum menikah melalui konseling pranikah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta Abi Sihombing yang sudah merespon pertanyaan yang pertama dan juga pemateri kita. Dan saat ini kita mau ke dosen pembimbing kami, hamba Tuhan Pendeta Perdosi, boleh menanggapi sekaligus 2 pertanyaan ya. Bagaimana agar keluarga tetap bertahan dan tidak menuju kepada perceraian? Lalu yang kedua, apa dasar yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga akan menjadi kekuatan untuk mempertahankan pernikahan dalam keluarga sehingga tidak menuju kepada perceraian? Kira-kira bagaimana Pendeta Perdosi? Silakan. Baik, terima kasih ya atas pemaparan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Ari, dan juga salam jumpa kepada para sahabat konsep dimanapun berada ya. Jadi sebenarnya pertanyaan pertama yang kedua itu ya jawabannya hampir mirip ya. Jadi bagaimana supaya rumah tangga kita itu bertahan? Ya bertahanlah, kan gitu aja. Ya, kalau saudara tidak mau bertahan ya bubar, itu aja. Jadi bertahan itu ya mungkin ada babak belurnya ya.
Seorang petinju itu, apakah seorang petinju yang jadi pemenang itu tubuhnya mulus begitu, tidak babak belur? Babak belur juga dia. Tapi dia bertahan, makanya dia jadi menang. Rumah tangga itu akan bertahan kalau yang pertama, suami istrinya mau bertahan. Mau apapun kita kasih konseling, kalau memang tidak mau bertahan, ya tidak bertahan juga. Sehebat apapun seorang petinju, kalau dia memang dipukul sekali dua kali terus malas bertanding, ya udah bubar itu. Walaupun dia sudah berlatih berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi kalau sekali kena pukul terus berdarah, mungkin hidungnya atau matanya, terus dia udah aku menyerah saja lah. Ya nggak bisa. Jadi harus ada apa? Kemauan untuk apa? Bertahan. Ini sangat penting. Yang kedua, harus ada kemauan untuk memperbaiki satu dengan yang lain. Ya pasti kan kalau ada masalah dalam rumah tangga itu bahkan sampai mau perceraian kan berarti ada yang salah ini ya. Yang salah ini harus ada kemauan untuk apa? Memperbaiki. Pada saat yang sama, dua-dua mau memperbaiki dirinya masing-masing. Jadi pihak yang salah itu ada kemauan untuk memperbaiki, tapi pada saat yang sama dua-dua ada kerinduan untuk apa? Memperbaiki diri. Nah kalau ini bisa terjadi kan maka akan lebih mudah untuk bertahan. Satu, ada kemauan yang keras untuk mempertahankan rumah tangganya. Yang kedua, ada kemauan untuk memperbaiki kekurangan itu, sehingga kekurangan itu tidak akan menyebabkan lagi persoalan yang sama. Ya, jadi ada kemauan. Ya, enggak bisa kita bilang ya sudah begini dari sananya gitu. Enggak ada. Semua orang itu bisa berubah. Kalau Tuhan apa? Tuhan bekerja dan kita mau membuka diri kita untuk pekerjaan itu. Ya. Nah, di dalam mau berubah atau mau memperbaiki diri sendiri, nah disinilah yang dibutuhkan ketiga. Dukungan satu dengan yang lain. Ya. Karena pasti saja tidak langsung sempurna. Pasti ada kelemahan-kelemahan itu yang bisa belum dapat berubah total gitu dalam waktu yang cepat. Jadi perlu apa? Perlu dukungan, ya, perlu support, ya, supaya tidak patah semangat, supaya tidak kecewa dan lain sebagainya. Jadi perlu didukung. Karena perubahan itu tidak bisa dalam waktu cepat dan juga tiba-tiba, tapi perlu apa? Perlu waktu. Jadi perlu dukungan dari masing-masing pihak, ya, baik memotivasi dirinya sendiri maupun memotivasi apa? Pasangannya. Ya. Bagaimana? Ingat nggak yang tiga ini tadi? Ya, coba diulangi. Bertahan, memperbaiki, dan mendukung. Saling mendukung. Ya. Nah, yang keempat, nah ini perlu orang yang lebih dewasa, lebih paham untuk memberikan apa? Solusi-solusi. Jadi perlu konsultasi juga, entah ke konsultasi ke bagian ahli pernikahan, ya. Ya, jangan juga saudara konsultasi kepada ahli pernikahan. Padahal konsultannya itu pun sedang bermasalah dengan pernikahannya. Jadi bingung juga kita gimana caranya ya. Dia pun bermasalah, kita bertanya sama dia. Jadi saudara harus bertanya kepada orang yang memang mungkin anak-anaknya sudah berumah tangga semua, sudah punya cucu, ya dia kan lebih matang, lebih memahami ya. Jadi yang empat ini menjadi penting. Ya, nasihat, pengalaman. Nah, yang terakhir, ketika kita tetap mengandalkan Yesus Kristus di dalam apa? Di dalam rumah tangga kita. Walaupun kita punya kemauan bertahan, ya walaupun kita mau merubah diri kita, walaupun kita saling mendukung satu dengan lain, walaupun kita sudah berkonsultasi, tapi kalau Yesus tidak ada lagi dalam rumah tangga itu, apapun bubar. Jangan lupa loh, suami istri itu yang menyatukan siapa? Yesus Kristus, ya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, berarti kan yang mempersatukan itu kan Allah, ya. Nah, kalau sudah tidak ada Allah di antara suami istri itu, Allah itu saya kasih ibaratnya seperti lem, perekat. Kalau perekatnya sudah nggak ada, maka amplop dan perangko itu nggak bisa menempel lagi. Suami istri itu seperti amplop dan perangko. Nah, selama amplop dan perangko itu ada lem di tengah-tengah mereka, di antara mereka, maka itu akan terus apa? Merekat. Ya, jadi ini perlu diperhatikan baik-baik, baik kepada para pendeta muda yang di Zoom ini, baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum, para pemirsa di Facebook atau di YouTube. Nah, inilah yang penting itu. Jadi, satu, ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada apa?
Di situ ada apa? Ini pepatahnya apa ini? Di mana ada kemauan, di situ pasti ada apa? Ada jalan. Jalan. Jalannya itu apa? Ya, mau berubah, berkomitmen untuk berubah. Ya, kan ketemu jalannya yang kedua, berkomitmen untuk apa? Berubah. Nah, ketika kita berkomitmen untuk berubah, harus saling mendukung, saling support, ya, saling mengingatkan. Mengingatkannya jangan terus marah-marah gitu, mengingatkan dengan kasih, ya. Yang keempat, ada jalannya apa? Kita bertemu sama orang-orang yang rohani, yang punya pengalaman rumah tangga yang lebih matang, yang sudah berumur, ya. Orang yang rambutnya putih-putih, ya. Orang berhikmat kan itu kan? Ya. Lalu yang terakhir, tetap selalu ada apa? Yesus. Karena 4 usaha itu Yesus yang akan tunjukkan sebenarnya. Bagaimana? Sudah bisa menjawab 1 dan 2? Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk Pendeta Pardosi, dan saya percaya sahabat-sahabat konsep yang sementara mengikuti dari live Facebook, kalau kira-kira mau menuju kepada perceraian, maka 5 hal tadi harus diingat ya. Yang pertama, harus bisa punya komitmen untuk bertahan. Lalu yang kedua, mau berubah, ya merubah bersama-sama. Yang ketiga, ya yang ketiga dan keempat bahkan kelima ya. Saling hal tadi harus mendukung. ingat ya. Saling mendukung ya. Minta Yang keempat, nasihat. ya Lalu bertanya kepada yang pastikan lebih tua. Yesus tetap apa? Ya. Dan saya pikir yang kelima lebih penting dari yang pertama dan yang sampai keempat ya, karena itulah yang harus menjadi dasar yang harus dipahami dengan baik. Baik, terima kasih banyak, dan sekarang ada lagi pertanyaan yang masuk. Pertama-tama mungkin kepada Pendeta Muda Ari Depari terlebih dahulu. Nah, apa yang harus dilakukan dengan pasangan yang setelah menikah mungkin 2 tahun, sehingga setelah itu ada kalimat yang keluar, kalau aku dulu tahu, aku tidak menikah denganmu, dan akhirnya mau bercerai gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana ini ya? Jadi entah mungkin ini yang mendasari bosan, atau sudah tidak suka lagi kepada pasangannya, atau mungkin tidak lagi sama seperti yang dulu dia lihat ya, sehingga akhirnya muncullah kalimat ini dan akhirnya menuntun kepada mau bercerai. Jadi kira-kira bagaimana Pendeta Muda Ari Depari? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini kalimat yang bisa kita imajinasikan terjadi dalam argumentasi rumah tangga ya. Kalau saya dulu tahu kamu orangnya begitu, saya tidak mau ya. Tentunya saya pikir dari dasar pembahasan kita tadi mengenai pranikah, ya di situ membahas tentang mengenal satu dengan yang lain dengan baik. Saya pikir berarti dia tidak melewati masa-masa pranikah dengan baik tentang mengenal. Ya, kalau saya tahu dan lain sebagainya. Memang pada dasarnya tidak semua hal bisa kita ketahui dengan spesifik. Ya, itu makanya dalam menjalin hubungan itu dalam masa-masa pranikah, menuju konseling dan lain sebagainya, hikmat dan kuasa dari Tuhan, petunjuk yang diberikan cukup penting. Ya, doa-doa dan puasa sebelum kita menikahi seseorang akan membuat kita tidak bias terhadap siapa orang itu, latar belakang keluarganya, ketertarikan fisiknya. Itu tidak akan mengkaburkan pikiran kita untuk mengenal bagaimana dia secara rohani, bagaimana dia secara mental. Karena banyak orang yang tertarik secara fisik ternyata menikahi orang yang tidak stabil secara mental juga. Yang akhirnya kalau saya tahu kamu dulu begitu, saya tidak nikahin kamu, begitu kira-kira. Jadi saya pikir ini kembali ke jawaban yang tadi Pendeta Matias, sebelum menikah. Ya, karena seperti kata Pendeta Abi, kalau sudah menikah ya enggak bisa lagi. Ya, enggak bisa lagi. Jadi sebelum menikah kita harus. Tapi pada akhirnya ya sama seperti kasih Tuhan kepada manusia, kasih agape yang diaplikasikan dalam pernikahan, bagaimanapun itu, setelah kita tahu pun apa keburukan-keburukan yang sudah ada, kita akan mengasihi pasangan kita tanpa syarat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Ari Depari untuk jawabannya. Saya mau dengar dulu dari Pendeta Muda Adrian Runesia pertanyaan yang sama ya. Kira-kira pertanyaannya begini ya, Pendeta Muda Adrian.
Apa yang harus dilakukan dengan pasangan setelah menikah mungkin 2 tahun? Sehingga setelah itu ada kalimat keluar, kalau dulu aku tahu aku tidak menikah denganmu dan akhirnya mau cerai. Kira-kira bagaimana Pendeta Muda Adrian? Ini pertanyaannya sederhana tapi mungkin bisa dijawab. Terima kasih Pendeta Matias. Ini pertanyaan membuat saya gemetar. Kenapa? Saya sudah menikah tapi belum setahun. Ini 2 tahun. Tapi nggak apa-apa, biar saya ingat-ingat ini supaya tidak saya membuat saya gemetar terus. Ya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah saya pernah dulu dapat nasihat dari seorang, ini orang tua, anggota awam. Dia bilang begini, apa tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah adalah untuk saling menyenangkan. Kalau lebih enak rasanya berpelukan, kenapa harus gontok-gontokan? Kenapa harus marah-marah? Lebih baik kan pelukan kan? Senang, sukacita. Kalaupun ada masalah, jangan sampai kita asal-asalan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya mungkin buat kita yang rumah tangga baru, mungkin kadang-kadang kan kaget ya. Begini ya ternyata berumah tangga ini ya. Tapi pada prinsipnya jangan asal-asalan kita mengucapkan hal-hal yang kasar ya. Jadi apa yang harus dibuat lebih baik? Banyak tenang, diam, ya kan, merenung, ya. Kadang-kala kan mungkin kita perlu mengalah, tapi bukan berarti kita yang salah. Tapi mungkin kita harus cari apa ketenangan dalam pikiran kita. Cuman tadi ada satu hal yang saya ingat tadi, Pendeta Pardosi katakan yang hal kelima itu ya, bagaimana ada Yesus. Dan saya itu sudah alami dalam rumah tangga saya di awal-awal. Saya ini walaupun sebagai pendeta muda, sudah berumah tangga, kadang-kala bangun pagi itu kadang-kadang kan malas ya. Masih muda, masih baru-baru berumah tangga, senang-senang gini kan. Lupa renungan pagi. Dan apa yang terjadi? Ini yang saya rasakan, ini kesaksian saya. Rumah tangga saya itu pasti ada masalah. Dan rasanya susah sekali menyelesaikan. Tapi ketika saya renungan pagi bersama istri saya, renungan malam bersama dengan istri saya, ada masalah, pasti ada. Tapi lebih cepat selesai. Nah, jadi buat umat-umat Tuhan yang lain, nah ini saya belum 2 tahun ini, baru setahun pun masih belum ya. Tapi pada prinsipnya adalah mari kita renungan pagi bersama dengan pasangan kita, renungan malam, kebaktian bersama keluarga. Karena itulah yang membuat kita semakin erat. Masalah akan tetap ada, tapi mari kita tetap selalu bersahabat. Dan prinsipnya adalah jangan pernah kita katakan aku menyesal, aku rugi, dan ini. Karena belum tentu ketika kita menikah dengan orang lain pun akan lebih baik juga dari hal yang ini. Belum tentu juga. Jadi apa yang ada dengan kita saat ini, mari kita jaga baik-baik hingga Yesus datang menjemput kita dan menyelamatkan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Adrian ya. Jadi ya mudah-mudahan kita ingat hal ini. Kalau mau hubungan kita baik, maka yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan harus baik lebih dahulu. Baik, kita langsung saja kepada Pendeta Pardosi. Pertanyaan yang sama, mungkin dengar tadi pertanyaannya, tapi saya ulangi, Pendeta Pardosi. Ya, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apa yang harus dilakukan dengan pasangan yang setelah menikah mungkin 2 tahun? Sehingga setelah itu ada kalimat yang keluar, kalau dulu aku tahu aku tidak menikah denganmu, dan akhirnya mau cerai. Kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi melihat pengalaman yang sudah lebih lama ya? Kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi? Baik, terima kasih ya. Prinsip yang pertama, manusia itu tidak ada yang sempurna. Jangan-jangan pasangannya pun bilang gitu juga sama. Kalau aku tahu juga kau seperti ini, nggak nikah aku sama kau gitu kan. Ya. Nah, itu sebabnya kan sebelum menikah harus apa? Ada masa perkenalan yang cukup. Ya, jangan kenalan lewat media sosial. Baru seminggu terus tancap gas menikah. Nah, gimana ceritanya? Ya, mukanya pun masih samar-samar. Karena yang di media sosial itu muka yang lain dipasang. Pas dilihat faktanya kok beda gitu. Ya, jadi makanya pernikahan itu harus apa? Ada waktu yang cukup untuk mengenal. Mengenal secara luar dan mengenal secara dalam. Ya. Baik, jadi prinsip yang pertama itu adalah tidak ada orang yang sempurna. Ya. Pasti ada apa? Pasti ada kekurangan. Nah, masalahnya adalah bagaimana kekurangan itu bisa kita gunakan menjadi kekuatan. Ya. Sama seperti kekurangan kita juga bisa digunakan menjadi kekuatan oleh apa?
pasangan kita. Jadi kekuatan kita menguatkan kelemahan pasangan, kekuatan pasangan menguatkan kelemahan kita, kan begitu ya. Kan harusnya kan begitu. Itu yang tadi saya katakan, itu saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Yang kedua, kalau aku tahu kau begini, saya tidak akan menikah dengan kau. Ya karena kau memang bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan, jadi memang tidak ada kita yang tahu. Ya kadangkala orang itu bisa merahasiakan, betul ya? Merahasiakan. Gitu. Sehingga waktu masa pacaran itu semua terlihat indah, cara bicaranya indah, apanya indah. Ya makanya kalau dalam berpacaran itu tidak usah munafik-munafik, ya. Polos-polos saja gitu, apa yang ada gitu. Tidak usah ngomong dilembut-lembutkan, apa, nggak usah. Ya hiduplah dengan apa adanya gitu. Jalani aja pacaran itu dengan apa adanya, saudara. Gitu. Sehingga tidak ada yang namanya, oh baru ketahuan sekarang nih orang. Rupanya nih orang kalau tidur suka mendengkur gitu ya. Makanya sekali-sekali apa? Ikut camping gitu ya. Supaya ketahuan tidur nggak ini. Tanya sama teman sekamarnya itu, Pendeta Muda Adrian, maaf ya kalau tidur ngorok nggak gitu. Mendengkur nggak? Nanti mungkin Pendeta Muda Ari menjelaskan. Oh iya, sering kami tidur sama-sama suka mendengkur. Ya udah, pilihlah mau ikut nggak? Karena tiap malam kalau teman tidur kita mendengkur, itulah sebuah beban yang sangat beban. Karena nggak bisa tidur, ya kan? Mendengkur terus, ya kan? Jadi perlu waktu. Kembali lagi saya katakan, perlu waktu untuk apa? Mengenal, bertanya kepada teman-teman dari pacar kita itu untuk mencari tahu. Gitu. Bertanya kepada saudara-saudara dari pacar kita itu untuk mencari tahu. Ya. Jadi saya kira kalau namanya sudah menikah, ya enggak boleh lagi ada menyesal. Ya, enggak boleh lagi. Kalau ada penyesalan, ya berarti tidak ada lagi kemauan untuk apa? Untuk bersatu, kan? Ya, jadi enggak boleh lagi ada, kalau saya tahu kau begini, saya enggak akan nikah. Ya memang saudara kan bukan Tuhan, makanya enggak tahu. Ya. Sedangkan Tuhan saja yang maha tahu, mau menerima yang manusia yang berdosa ini. Betul enggak? Mau menerima. Apakah Tuhan tidak tahu manusia itu akan berdosa? Tahu, tapi diciptakan juga. Jadi saya tahu enggak bahwa pasangan saya itu akan bisa berselingkuh? Tahu enggak? Tahu lah, kalau gitu kenapa saudara menikahi dia? Kan bodoh kita ini. Tahu bahwa pasangan kita itu punya kemungkinan berselingkuh, ngapain juga dinikahi? Ya nggak bisa kita berpikir begitu. Jadi kita harus berpikir apa? Bahwa ya ada kekurangan pasangan kita. Oh, kekurangannya baru saya tahu setelah 2 tahun menikah. Ya sudah risiko. Kenapa selama ini nggak cari tahu waktu berpacaran? Sudah risiko. Ya, tapi kalau kembali lagi kepada yang 5 tadi itu, maka kekurangan itu bisa dibantu dengan apa? Kekuatan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi ya, untuk pandangan maupun pengalaman yang boleh dibagikan. Sehingga biarlah mudah-mudahan banyak sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti, bahkan semua ya, seluruh pendeta muda yang ada di Zoom ini, boleh mengingat akan pesan-pesan maupun nasihat yang sudah disampaikan. Baik, pada saat ini pertanyaan yang terakhir ya, mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi kita malam ini ya. Pertanyaan terakhir adalah, bagaimana untuk mempertahankan rasa menerima apa adanya sampai nanti maut memisahkan ya? Ini pertanyaan yang sederhana ya. Bagaimana supaya mempertahankan itu? Karena biasanya contoh yang sederhana, ya menikah di bulan pertama ya masih langsing istri kan. Ya mungkin 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah bukan langsing tapi langsung. Akhirnya ya suami juga sudah mulai melihat, aduh ini kok makin hari makin ini ya. Jadi akhirnya keluarlah sifat bosan. Padahal dari awal sudah ditekankan menerima apa adanya. Kekurangannya menjadi kekurangan kita, kelebihannya menjadi kelebihan kita. Nah, kira-kira bagaimana supaya mempertahankan menerima apa adanya ini sampai maut memisahkan? Kira-kira bagaimana Pendeta Muda Ari Depari? Terima kasih ya. Tentunya ini adalah satu pertanyaan yang baik di diskusi bagian akhir diskusi kita pada malam ini yang berbicara tentang bertahan. Ya, ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam rumah tangga itu sendiri, sehingga banyak sekali
kesaksian-kesaksian, bahkan dibungkus dengan humor bagaimana perubahan-perubahan itu sendiri terjadi. Oh, kalau kalian masih enak ya 1-5 tahun, masih bangun pagi, masih ada motivasi yang senang dan lain sebagainya, dan puluhan tahun masuk ke perak, emas dan lain sebagainya, hal itu bisa berubah dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaan bagaimana bisa bertahan? Saya pikir sudah cukup jelas ya. Saya sebenarnya tidak artinya nasihat ini bukan ya itu hanya sebuah teori pendeta yang sangat sulit dipraktekkan, tapi karena memang itu yang disampaikan oleh Tuhan ya, bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu dengan iman saya percaya bisa dipraktekkan, bahwa landasan kasih itu sendiri dalam rumah tangga haruslah menggunakan kasih yang tepat, yaitu kasih agape ya, karena banyak orang yang berjalan dalam hubungan kasih mereka masih menggunakan kasih-kasih yang lain, sehingga itu sangat-sangat terbatas. Ya, ada expirednya. Ya, seperti kata pendeta Matias tadi, kalau sudah berubah fisik pasangan atau kondisi perekonomian berubah seperti statistik kita lihat tadi, maka cinta itu juga berubah. Tapi kalau kita pakai dasar kasih agape, cinta tak bersyarat yang kata syair-syair itu, ya, tentunya itu akan membuat kasih kepada pasangan kita konsisten, sama seperti kasih kepada Tuhan itu konsisten dari awal sampai akhir. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pendeta muda Ari Depari ya. Firman Tuhan juga katakan bahwa yang setia bertahan sampai akhir, ia akan selamat ya. Jadi supaya bertahan sampai akhir ya setialah dan mempertahankan kesetiaan itu ya, supaya tetap aman keluarga. Baik. Saya mau melihat pandangan dulu atau mendengarkan dari pendeta muda Dwi Cahyono, silakan. Boleh diulang tadi pendeta pertanyaannya lebih spesifik. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk mempertahankan rasa menerima apa adanya sampai nanti maut memisahkan. Karena biasanya mungkin contoh sederhananya fisik dari pasangan berubah, itu menjadi kendala, akhirnya yang dulunya janji menerima apa adanya jadi apa? Jadi tidak menerima sekarang dan berlanjut mungkin ekonomi dan lain. Nah, kira-kira apa atau bagaimana supaya rasa menerima apa adanya ini sampai nanti maut memisahkan? Kira-kira bagaimana pendeta? Tadi udah dijelaskan secara detail oleh pendeta Pardosi bahwa pasangan kita tuh tidak ada pasangan yang sempurna, dan pasangan kita adalah pasangan yang sudah mengalami degradasi karena dosa selama ribuan tahun. Jadi sesempurna apapun kondisi fisik kita, keadaan kita dan sebagainya, tidak akan pernah sempurna, masih dalam kondisi yang cacat, karena kita ini sudah mengalami degradasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi kalau kita mungkin ingin mencari pasangan yang sempurna, mungkin menikahnya kita jangan sangat dengan manusia, mungkin dengan malaikat atau dengan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, kunci yang pertama untuk kita melihat supaya kita bisa menerima pasangan kita apa adanya selamanya dan sebagainya, menyadari itu. Yang kedua adalah kita perlu mengetahui bahwa perlindungan satu-satunya untuk setiap hubungan yang utama adalah kasih. Ya, kasih yang didasarkan kasih kepada Tuhan. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh pendeta Adrian Ronesi bahwa ketika dalam rumah tangga, agama rumah tangga itu tidak dijalankan dengan baik, maka rumah tangga pertahanannya akan mudah ditembus oleh pikiran-pikiran seperti itu dan sebagainya. Dan kasih ini akan juga kasih yang dibangun dan sekarang oleh Tuhan ini akan sangat menentukan juga pada saat kita mendapatkan masalah, pada saat pasangan kita melakukan kesalahan dan sebagainya. Akhirnya kita punya kuasa untuk mengampuni dan menerima dia walaupun dalam keadaan yang bersalah sekalipun, ya, karena kita mengasihinya. Ya, jadi itulah perlindungan-perlindungan yang perlu dibangun, dan kita akhirnya bisa membangun pikiran kita untuk menerima pasangan kita. Ya, dengan proses alami duniawi yang seperti ini, kita bisa mencintainya, mengasihinya sampai
nanti maut memisahkan atau sampai Yesus datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung saja kepada Pendeta Pardosi. Pertanyaan yang sama, Sir. Bagaimana untuk mempertahankan rasa menerima apa adanya kepada pasangan kita ya, karena mungkin berjalannya waktu, fisiknya berubah atau karena kondisi, akhirnya kita tidak bisa mempertahankan menerima apa adanya. Karena Alkitab mencatat bahwa hanya Allah yang tidak pernah berubah kasihnya. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tapi kita manusia sering tidak konsisten dengan kasih ya, khususnya tadi tekankan kasih agape, kita sering pakai eros, phileo, dan storge. Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi supaya mempertahankan menerima apa adanya sampai maut memisahkan di dalam sebuah pasangan atau sebuah keluarga? Kira-kira bagaimana? Silakan Pendeta Pardosi. Ya, jadi harus diketahui dulu apa persoalannya gitu. Kalau masalah fisik ya, nah ini kadang-kadang ibu-ibu ini juga harus tahu gitu loh, bahwa walaupun sudah melahirkan, sudah punya anak, ya fisik itu harus dijaga gitu. Nah, para bapak, kalau ibu-ibu mau punya fisik, istrinya punya fisik yang baik, ya dikasih modalnya, biayanya gitu ya. Suruh olahraga, suruh apa gitu ya. Jadi jangan juga kita berpikir begini, yang saya sudah nikah, mau nanti badan saya kayak manapun, suami saya akan tetap sayang sama saya. Ya manusia, suami saudara itu adalah orang berdosa juga. Jadi perlu apa? Perlu juga menjaga fisik, ya kan? Contohnya suami udah capek dari kantor, pulang jam 6 sore. Bayangin istrinya baju yang sama waktu suami pergi jam kantor jam 6 pagi, masih baju yang sama dengan model rambut yang sama waktu suami pulang. Ya lama-lama bosan lah suami. Ya, wanginya sama, baunya sama, nggak ada perubahan wangi gitu. Sementara di kantor sang suami wangi-wangi semua rekan kerjanya di kantor. Nah, jadi harus tahu dulu apa persoalannya. Kalau persoalannya adalah masalah contohnya fisik atau apa, ya suami itu harus mendukung supaya istrinya boleh apa? Boleh tetap bugar tubuhnya, tetap langsing ya. Nah, kaum ibu juga jangan, yang penting udah nikah, udah punya anak, selesai mau badan saya bengkak seperti apa, tohnya suami saya juga tidak akan pergi. Ya enggak gitu juga, karena suami saudara itu orang berdosa juga. Ya. Nah, kalau ada masalah-masalah lain, ya masalah sifat atau apa, ya disitulah yang tadi yang saya 5 itu perlu saya apa? Ya, saya sampaikan. Jadi intinya begini ya. Judul kita ini kan rumah tangga kita tuh dihantui oleh perceraian. Nah, kenapa bisa dihantui oleh perceraian? Ya karena ada masalah. Masalah itu kalau tidak diselesaikan, ya akhirnya semakin rumit dan akhirnya bisa saja membawa sebuah perceraian. Jadi yang pertama adalah kalau ada masalah cepat diselesaikan. Dengan yang 5 tadi itu, cepat diselesaikan. Jangan ditunda-tunda, jangan didiam-diamkan. Karena itu bisa semakin besar. Entah ada kecurigaan selingkuh atau ada kecurigaan ini, cepat diselesaikan. Ya, terbuka satu dengan yang lain. Ya, dengan yang 5 tadi itu. Ya. Nah, yang kedua adalah banyak sekali orang itu banyak bersoal tapi nggak tahu apa persoalannya sebenarnya. Jadi akhirnya seperti benang kusut gitu, tapi nggak tahu inti persoalan itu apa. Jadi dalam menyelesaikan sebuah persoalan supaya rumah tangga kita tidak diambang perceraian, dihantui perceraian adalah harus tahu apa persoalannya. Ya, dan kalau membahas persoalan di situ saja, nggak usah merembet-rembet kemana. Ya, iya, kamu juga 5 tahun yang lalu juga buat begini, nggak akan selesai itu karena merembet-rembet. Ingat, menyelesaikan persoalan yang selalu menyinggung masa lalu tidak akan pernah ke masa depan karena kita akan ribut di masa lalu. Nah, rumah tangga kalau selalu bilang masa lalu begini, kamu dulu begini, ya tidak akan pernah saudara masuk ke masa depan. Ya. Baik, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak ya dari Pendeta Pardosi. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat konsep yang sedang mendengarkan boleh terberkati melalui penyampaian yang sudah disampaikan. Saat ini kita mau dengar closing statement dari Pendeta Muda Ari Depari untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Pada akhirnya saya mau sampaikan apa yang sudah kita lihat juga tadi melalui materi yang boleh kita
sama-sama saksikan bahwa Tuhan mau pada awal mulanya pun pernikahan itu boleh berfungsi untuk menjadikan seorang manusia itu lebih baik. Karena Tuhan sendiri bilang tidak baik seorang itu sendiri. Jadi Tuhan mau pernikahan itu menjadikan kita menjadi seorang manusia yang lebih baik, dalam hal ini berbahagia dan lain sebagainya. Namun karena dosa, ya kita selalu ingat karena dosa. Dan kalau kita tahu karena dosa, maka kita juga harus mengalahkannya dengan bantuan Tuhan sendiri, seperti nasihat-nasihat firman Tuhan yang memang sederhana yang kita dengarkan di materi tadi, dan semua nasihat-nasihat lain. Kalau kita mau baca bagaimana rumah tangga yang baik, bagaimana keluarga yang baik, ada ribuan, ratusan ribu buku yang dituliskan di dunia ini tentang hal itu. Tetapi secara sederhana, Tuhan mau kita kembali ke nasihat-nasihat paling penting, agar rumah tangga itu tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat, dan kita jauh dari pilihan perceraian. Terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Muda Ari Depari. Dan untuk sahabat-sahabat konsep, kita telah menyelesaikan diskusi kita malam ini. Dan pada malam ini sebelum kita akan mengakhiri di dalam doa, saya kembali mengundang untuk sahabat-sahabat konsep untuk tetap mengikuti setiap tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh Cohen Service People, karena ini akan menolong kita membawa pandangan kita kembali kepada apa kata Alkitab, ya, supaya semua menjadi benar apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Baik, kita akan berdoa untuk mengakhiri seluruh pertemuan kita malam ini. Kita meminta kesediaan Pendeta Muda Maropapa Sitorus untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Akhir pada Baiklah, mengakhiri pertemuan pada malam ini, kita tutup dengan Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur untuk satu pelajaran penting yang telah kami dengarkan di malam hari ini, yang menolong kami Tuhan untuk kembali kepada rencana Tuhan dalam rumah tangga Kristen, untuk menemukan kebahagiaan surga kecil di bumi ini. Dengan segala kekurangan keterbatasan kami sebagaimana manusia, biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk selalu mengingat akan rencana ini Tuhan. Sehingga kami pun dapat terus bertumbuh dalam iman pengharapan, bertahan hingga Tuhan datang, setia hingga Tuhan memisahkan dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa pelanggaran kami, dan ampunlah kami Tuhan akan kelalaian kami untuk menjaga dan mengampuni satu dengan yang lain. Kan malam ini Tuhan kami akan berpisah dan mengakhiri aktivitas kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan Tuhan, dan kami juga berdoa untuk pertemuan pada minggu depan, kiranya Tuhan akan pertemukan kami bagaimana pada malam hari ini kami dapat mengikuti pertemuan konsep malam hari ini. Inilah doa kehidupan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Maropapa yang sudah menutup di dalam doa. Dan sahabat-sahabat konsep, kembali lagi saya mau mengundang minggu depan, ya, satu topik yang menarik juga, ya, seperti malam ini. Dan topik minggu depan adalah anakku sayang, anakku malang, ya. Kalau sahabat-sahabat konsep mungkin kepo atau penasaran apa sih maksud dari judul ini, maka minggu depan kami mengundang untuk tetap hadir, ya, di tayangan yang sama dari Cohen, ya, dari konsep Cohen Service People. Kita akan mendapatkan pelajarannya, dan minggu depan pembicaranya adalah Pendeta Muda Abigail Sihombi, ya. Jadi mari kita tetap hadir minggu depan, dan tentunya itu akan demi kebaikan kita, demi kebaikan keluarga kita, agar tetap kita jaga sampai nanti Yesus datang kedua kali. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali minggu depan. Amin.